aja kali ya. Gimana? Halo? Iya, Kak. Iya, Kak. Mulai. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelumnya, ini teman-teman nggak ada yang lagi nyambi kelas kan? Nggak ada ya. Terus, kalau misalnya teman-teman bisa on cam, nggak apa-apa on cam aja. Supaya ya meskipun kita online bisa saling kenal lah gitu. Oke. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain? Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu? Kan sudah ada di slide-nya itu kan. Iya, benar. Kita mau review materi, guys. Jadi, ini teman-teman pasti lagi persiapan UAS kan, terutama banyak teman-teman yang dari 2020 yang baru pertama kali UAS ya. Pastinya ya perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, review materi magang ini anggaplah sebagai refreshing gitu ya, untuk menyegarkan kembali ingatan teman-teman mengenai materi mini bridge. Oke, nah sesuai kayak yang di poster, itu materi yang akan kita bahas hari ini adalah contract bridge dan juga plain bridge, kayak gitu. Di sini aku nggak sendirian, teman-teman. Jadi ada juga kakak-kakaknya yang lain. Halo, yang lain mungkin bisa disapa teman-teman yang udah hadir di sini. Nah, itu ada Anto. Kak Anto. Halo. Ini ada Mas Sultan. Yang lain. Mana nih? Ada Iva juga. Pak, bisa on mic nggak, Pak? Halo. Nah. Mana nih guys yang on cam kok dikit? On cam dong yang lain. Ada Nanda juga kalau nggak salah. Halo Nan. Ya pokoknya itulah. Ya, ada Nanda, Anto, ada Iva juga. Tadi di sini ada. Nah itu Kak Nanda. Aku izin off yang Pak Deindro itu karena nggak memungkinkan. Oke. Ya. Yang Pak Deindro itu Sultan. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak berhalangan on cam, boleh on cam. Supaya kita ya apa ya, bisa saling kenal dulu. Supaya nanti misalnya oh enak, oh kamu ini ya, gitu. Udah saling kenal. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi aja ya. Kalau mas teman-teman masih ingat, sebelum kita play bridge itu kita menentukan apa dulu sebelum kita play bridge? Yang tahu langsung on mic, nggak apa-apa. Kontrak, Kak. Ini loh, udah ada di slide-nya. Apa? Apa? Kontrak. Nah, ya benar. Menentukan kontrak. Nah, karena kita masih bermain mini bridge, jadi menentukan kontrak itu juga ada langkah-langkahnya. Ada yang masih ingat mungkin langkah-langkah kita menentukan kontrak? Pertama yang paling penting banget, itu ngitung apa sih? High card point nggak? Nah, nice. Menghitung high card point atau HCP ya. Satu, menghitung HCP. Terus setelah kita ngitung HCP, kita harus tulis apa?
menulis apa di kertas apa? Kalau kita udah ngitung HCP, di mini bridge itu kita ngasih tahu jumlah pas HCP kita. Misalnya HCP kita 17, kita nulis HCP kita itu di kertas BD. Tapi karena kita online gini, atau kita menggunakan BBO, jadi kita nulisnya itu di table chat BBO. Oke, yang kedua adalah menulis HCP. Terus yang ketiga, apa? Setelah kita tahu HCP masing-masing pemain, si Dami menulis apaan? Nah, benar. Menulis distribusi kartu. Setelah Dami menulis distribusi kartu, baru kita bisa menentukan kontrak. Kontrak permainan. Nah, keempat ini adalah garis besar. Bagaimana cara kita menentukan kontrak. Oke, mungkin kita masuk materi. Kak Nanda, bisa di next PPT-nya. Nah, apa itu kontrak bridge? Kontrak bridge. Sebenarnya permainan bridge itu disebut kontrak bridge, bukan cuma bridge doang, tapi kontrak bridge. Ini pasti teman-teman udah tahu lah ya. Skip. Next. Skip. Ya, ini juga pasti teman-teman juga udah tahu kan ya. Nah, ini. Saya kembali dulu, Nan. Back. Nah, tadi udah sempat kelihatan ya. Tapi nggak apa, Bes. Teman-teman tahu kan, pembagian suite itu ada yang major, ada yang minor. Ada yang mau ngasih tahu nggak? Yang major itu apa-apa, yang minor itu apa aja? Yang major itu speed sama heart, yang minor itu club sama diamond. Oke, mantap. Sip. Benar, jadi yang major itu speed, heart. Kalau yang minor itu ada diamond dan juga club. Oke, next. Nah, ini. Oke, next. Oke. Operator ini di-record kan? Atau belum? Sama Kak Anto udah di-record katanya. Oh, oke. Oke. Nah, tadi setelah kita mengetahui suite, kita mengetahui apa itu HCP. Teman-teman pasti masih ingat lah ya gimana caranya ngitung HCP. Ini gampang banget. As nilainya 4, king nilainya 3, queen nilainya 2, jack nilainya 1. Udah itu aja. Oke, next. Ini hanya sekedar apa ya, review materi. Nanti kita bakal praktik kok. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, ada yang namanya HCP, ada yang namanya suite kan. Nah, untuk menentukan kontrak, kenapa sih kita perlu ngitung HCP? Kenapa kita perlu ngitung distribusi kartu? Ya tujuannya itu untuk ini gitu. Kalau kita mau nentuin kita main di permainan kontrak trump atau no trump, itu kita butuh ngitung suite-nya atau distribusi kartunya. Ya, kalau kita misalnya mau bermain di trump, kita minimal punya 8 kartu di warna yang sama di kedua tangan. Contohnya di kartu sebelah ini deh, sebelah kiri ya, yang ada tulisannya aman bro. Itu kan kartu heart-nya, jumlah kartu heart-nya berapa? 8 nggak?
Nah, bisa nggak heart itu dijadikan RAM? Maksudku, iya, dijadikan RAM. Bisa, bisa. Bisa kan? Berarti kita bisa bermain kontrak RAM di heart untuk kartu yang ini. Terus sekarang pindah ke kartu yang sebelah kanannya, itu ada nggak jumlah kartu yang dalam satu warna itu jumlahnya 8? Ada nggak? Nggak ada, Kak. Ya, nggak ada. Speednya itu cuma 7. Heart-nya juga 7. Klubnya 6. Terus diamond-nya juga 6. Kan nggak ada yang 8. Jadi kita bermain no tram. Tanpa tram. Gitu. Tram sama truf itu sama ya? Sama. Oke, next. Itu dari segi distribusian. Nah, ini dari segi HCP. HCP itu untuk nentuin apakah kita mau bermain di level game atau no game. Kalau jumlah HCP kedua tangan itu kayak misalnya aku duduk di selatan, partnerku utara. Utara selatan itu 2 tangan gitu. Tanganku itu yang selatan, tangannya partner itu yang utara, kedua tangan itu selatan utara gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bermain di level game, maka jumlah HCP di tangannya partner dan juga di tangannya kita itu harus minimal berapa kalau mau main di level game? Dua 4. Oke, benar. Minimal 24, berarti 25, 26 bisa. Dan seterusnya ke atas bisa. Kalau misalnya jumlah HCP kita kurang dari 24, Kak, gimana? Ya, main di level no game. Kayak gitu. Terus, next level game dan no game itu gimana sih, Kak? Nah, ini. Kalau no game, kalian cukup bermain di level 1. Yap. Sedangkan kalau misalnya kalian bermain di level game, kalian bermain di level-level ini. Pertama kita berangkat dari yang no game ya. Misalnya teman-teman bermain di level 1. Teman-teman ini butuh berapa trik sih supaya kontraknya itu terpenuhi? Yang lain boleh ikut jawab kok. Berapa sih? Ini, udah ada rumus, 6 plus N. Misalnya teman-teman bermain di level 1, maka teman-teman itu butuh memenangkan 7 trik supaya kontraknya itu terpenuhi. Kenapa kok 7? Ada yang tahu kenapa kok 7? Ini logika-logika Anis. Itu apa kontrak 1C itu kan. Kalau klub berarti tariknya nanti 6 tambah 1 gitu. Ya, benar. Kenapa kok rumusnya 6 tambah 1? Kenapa kok rumusnya enggak 9 tambah N gitu? Kenapa? Ada yang bisa nebak? Ini memang tebak-tebakan, guys. Gimana? Soalnya itu kan kontraknya 1 angkanya. Kenapa? Mungkin dari Dinda. Itu kalau lihat Ya. dari tabelnya ya Kak, kan jumlah triknya 6 plus N. Nah itu kan kontraknya 1 klub, 1 diamond, 1 heart. Itu Ini dari aku aja yang sekarang putus-putus atau gimana ya? Kayaknya aku ya. Oh ya, mungkin sama siapa yang mau? Aku nggak dengar soalnya. An, coba itu kasih tahu aku Dinda jawab apa.
Oh ya, mungkin bisa. Oh. Ini aku nggak tahu ya kak ya, benar apa enggak? Nggak Soalnya kan apa-apa, nggak itu apa-apa. jumlah Jangan timnya takut salah. 16N. Menurutku lihat di kontraknya kan angkanya kan satu club, 1 diamond, 1 heart, 1 speed, sama 1 notram. Itu kayaknya ditambahin dari Iya. Tapi aku udah nangkep sih maksudmu, Din. Thank you. Oke, ya. Ada benarnya jawaban dari Dinda. Dipanggilnya Dinda apa Sania? Dua-duanya boleh. Oke, Dinda Ya, aja. Kak. Di sekolah dipanggil Dinda, kalau di rumah panggilnya Nia. Oh, oke. Ya, sama aja, Kak. Sip. Ya, bisa dibilang jawabannya Dinda benar. Jadi, kenapa sih 6? Jadi jumlah trik keseluruhan itu berapa sih di permainan bridge? Misalnya kita sekali dibagiin kartun ya, kita megang berapa kartu sih di bridge? Ya, mini bridge juga. Ketika kita bermain ya, misalnya aku ada 1 deck kartu kan, tak bagiin buat 4 orang. Itu 1 orang megang berapa kartu? 13 kak. Nah, 13. Terus kalau misalnya kita mau menang, ya kan, kita mau menang lah istilahnya. Itu kita kudu dapat trik yang menang. Itu lebih banyak kan daripada musuh. Ya enggak? Ya. Ya kan? Lah, misalnya kita menangin 7 trik, itu sisanya berapa trik? Sisa 6. Nah, itu. Jadi seenggaknya kita ada lebih 1 lah gitu. Jadi enggak 6 gitu, enggak kan. Jadi ya ada lebihnya 1 gitu. Jadi kita 7 lawan dapat 6 gitu. Sampai sini paham? Paham nggak maksud Kure? Paham nggak? Oke. Sebenarnya aku ada megang kartu. Kartu remi biasa. Teman-teman kalau misalnya mau coba-coba di rumah juga bisa beli, ya berapa ya harganya? Ini 10.000 1 deck. Oke, kalau itu kan kalau no game. Kalau no game teman-teman kudu kalau game itu kan HCP tadi harus lebih dari berapa? Minimal 24. Oke, mantap. Minimal 24. Kalau yang game itu tergantung dari ini. Teman-teman bermain di apa gitu. Misalnya teman-teman bermain di Notram, itu teman-teman kudu main di level 3. Jadi nanti bitnya itu 3 Notram kayak gitu. Kalau teman-teman main di Major, ya kan? Major tadi apa aja? Heart sama speed. Nah, kalau teman-teman main di Major, teman-teman kudu main di level 4. Kayak gini kan, 4 heart, 4 speed gitu kan. Terus, kalau misalnya teman-teman main di level minor, teman-teman kudu main di level 5. Minor apa aja sih tadi? Minor. Club sama diamond. Yoi, club sama diamond. Oke. Sampai sini ada yang dibingungin mungkin sebelum kita lanjut? Ada yang dibingungkan? Atau udah paham? Aduh. Atau udah nggak sabar main? Sudah tidak sabar main? Oke, kalau gitu tak next ya. Next, Kak Nanda. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kan main nih ya, main ya play ya. Terus nanti kontraknya misalnya anggaplah 1
klub ya kan, kontrak misal kontraknya 1 klub. Teman-teman malah dapat 9 trik. Itu berarti dari kontraknya up berapa? Maksudku lebih berapa? Lebih berapa? Misalnya teman-teman main 1 klub, teman-teman harus ngumpulin 7 trik kan, 7 trik. Tapi ternyata waktu main teman-teman malah dapat 9 trik. Dalam arti 9 kali putaran itu, yang satu putaran itu kayak, ini kan 4 orang. 1 orang ngeluarin kartu, satu lagi, itu 1 putaran gitu guys. Nah ternyata teman-teman selama main itu dapatnya 9 trik. Padahal kontraknya cuma 1 klub. Alias teman-teman cuma butuh 7 trik kan. Tapi ternyata teman-teman dapat 9 trik. Kayak gimana itu nulisnya? 1C plus 2. Yoi, kan teman-teman cuma butuh 7, ternyata dapat 9, berarti kelebihan 2 dong. Berarti kayak gini. 1C plus 2 kayak gitu. Nah, kalau misalnya nulisnya kayak gini, 1C plus 1, itu berarti dia dapat berapa trik tuh? Dapat berapa trik? 6. Waktu main. 6 ke berapa? Yang lain setuju 6? Kok 6? 8. Nah, itu 8 trik. Oke, sip. Nah, setiap penambahan triknya itu ada tambahan poin kayak gini. Tambahan poinnya itu bisa dilihat di tabel sebelumnya. Tapi yang penting teman-teman paham dulu gimana cara nentuin kontraknya. Oke, next. Nah, tata cara bermain bridge. Ini skip aja. Soalnya tadi yang 4 langkah yang aku kasih tahu di awal, ya. Yang aku kasih tahu di awal itu adalah garis besar buat menentukan kontrak. Terus ini, sebenarnya kalau misalnya kita bermain offline, itu nanti teman-teman dibagikan kertas kayak gini. Ya, fungsinya itu untuk nulisin HCP. Berapa HCP yang teman-teman pegang, kayak gitu. Terus distribusi dummy-nya nanti kayak gimana gitu. Nah, si dummy itu misalnya nanti ini dummy-nya misal ya. Sebenarnya yang tulisan HCP sama yang 5332 kayak gini tuh masih kosong kalian dikasihnya. Nanti masing-masing pemain itu ngisi HCP masing-masing. Misalnya ini dia utara nih dapat HCP 15, selatan 12. Terus timur barat ini ada yang 9, ada yang 4. Nah, terus nanti setelah nentuin peran, ya kan? Kalau peran itu kan nentuin dari HCP kan? Ingat nggak peran itu apa aja? Ada apa aja? Maksudnya, nah ada yang bermain itu namanya apa, yang nggak main itu namanya apa, yang penyerang itu namanya apa? Apa? Ada masih ingat? Masa lupa? Atau mau tak kasih belum? Kalau yang main itu awalnya itu deck. Kalau nggak main itu awalnya DU. Kita kasih tahu aja. Kalau yang main itu declarer. Kalau yang nggak main alias pasangannya declarer itu namanya. Kalau yang jadi penyerang atau lawan itu namanya defender. Oke? Diingat-ingat. Declarer, dummy, defender. Nah, yang declarer sama dummy itu yang jumlah poinnya paling banyak gitu. Pasangan yang poinnya paling banyak. Di sini nih jadi declarer sama dummy apa kira-kira lihat dari kartu satu.
pasangan declare dami kan? Yang lain boleh ikutan jawab kok, nggak apa-apa. Kalau menurutmu, Aldo, siapa nih yang jadi declarer? Declarernya itu yang utara, defender daminya itu yang mana? daminya itu yang selatan, defendernya yang timur sama barat. Nah, betul. Kenapa kok kan? Kenapa kok gitu, Al? Apa? Kenapa? Kenapa pemain peran sebelumnya dari mana? Yang high card point-nya paling tinggi kan yang main awal. Terus kalau apa utara pasangannya selatan, berarti selatannya yang jadi dummy. Terus lainnya jadi defender. Oke, benar. Ya, kalau misalnya kita totalin nih, utara tambah selatan ini kan, utara selatan ini kan partneran kan. Misalnya kita tambahin HCP mereka total berapa? 27 kan? 27. Nah, kalau timur barat kita tambahin. Nah, benar. Kalau timur barat kita tambahin 13 kan? Lebih gede 27 apa 13? 27, Kak. Ya, benar. 27. Berarti yang jadi declare sama damnya yang utara selatan kayak gitu. Utara selatan. Terus oke, next, Kak Nanda. Ini mungkin waktu magang udah ya. Gak apa-apa, kita langsung praktik di BBO aja. Di next aja, Kak Nanda. Oke. Ternyata PPT buat menentukan kontrak cukup sampai di sana.